gitu, detail itu. Semua atas pengetahuan Allah. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala rabbin wala yabisin. Aku tuh kita mana yang petani, mana yang petani, nandur lombok. Kalau kita biasanya itu kan beli benih kan sekarang di toko pertanian kan benih lombok ataupun waluh atau semua itu kan butiran gitu ya, habba, bijian. Itu kan nanti ditapak, dia kan tampak plek, dengan amati kan dia ditinggal, tidak sisuk kosumnya makan pukul ingin yang menumbuhkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap yang terjadi itu atas sepengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak apa. Jangan nampak kaca hijau atau sebagai sakit gemilis. Pemenjadinya dipasang ngupeni sitok-sitok berbutir terus motor stres. Allah semua itu di atas sepengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mental pada diri kita itu jangan kita lupa. Kumis kita itu mesti tumbuh, mesti tumbuh. Dan sebenarnya terdetik kan tumbuh dulu kita kan tidak terasa. Dijamin orang itu nyopros. Baru kita potong, tumbuh. Allah mengetahui setiap helai rambut yang tumbuh kita itu. Allah Maha mengetahui karena Allah As-Sami'ul Basir, Maha mendengar, Maha melihat. Kita senang tak melarang pemberani menikmati kita menjadi yang nyawa ini juga dengan kotor. Allah Maha mengetahui. Satu dipahami ya. Bisa ini dulu ya, sudah paham. Ada pertanyaan bisa dipahami. Kalau kita bahas seperti ini dipahami ya kira-kira. Dengan contoh-contoh yang ada di sekitar kita. Paham bah dengan yang saya kasih ini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Biar tidak saya ngomong sendiri ini ada timbal balik ya. Umahat kalau ada pertanyaan dulu, tidak apa-apa. Gimana? Paham? Ya karena karena kekurangan ilmu, jadi maksudnya itu paham, tetapi ya keterbatasan, sekali lagi keterbatasan lah. Karena tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa. Nanti untuk memahami Al-Quran secara tadabbur yang sedemikian dalam itu kan orang itu bisa karena memang sudah banyak alat yang digunakan untuk mentadabburi. Ya sekali lagi kan ilmu kan. Ketika kita kurang ilmu kan, misalnya kita membaca Al-Quran, membaca terjemahnya, ya tidak bisa mendalam. Maksud saya kita kaji dalam kajian kita ini. Kalau Al-Quran kan bisa harapkan jangan buka tafsir yang berbahasa Indonesia. Kalau tidak memahami bahasa Arab, tafsir berbahasa Indonesia. Kalau nyuwun contoh cara di gambar, mati kalau dia sering buka tafsir web buatan kok betenan, buatan kepanggih betul. Jadi beberapa pilihan tafsir yang ingin kita buka itu kok nggak bisa. Oke, siap. Makanya ya memang idealnya kita harus punya kitabnya langsung kan. Kita kan kurang ideal. Nah, itu kan istilah jembatan keledai membuat kita itu bisa menjadi paham daripada belas. Karena memang sebetulnya kita itu harus berusaha untuk memahami bahasa Al-Quran. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kalian berpikir. Belajar bahasa Arab hanya mikir, tapi menjadi cerdas orang belajar bahasa karena belajar bahasa Al-Quran. Sebenarnya di ayat berlimpah masalah itu dari awal kata doroba ayat ibu doroban paman doroban bahwa doribun badakaman rubun itrim ratan trim matrobun isrobun dalam konjugasi atau dalam amsilah tasrifiyah.
Kita akhirnya mendorong itu film materi memukul ya jadi bu akan memukul terban pukulan. Fawal doribun itu berarti fa'il, subjeknya pelakunya. Wadakamat berubun itu adalah objek yang dipukul. Idrib itu kata perintah, kata kerja. Latadrib, jangan memukul. Midrobun alat yang kita pakai untuk memukul. Madrobun tempat di mana kita melaksanakan memukul. Nah, ini kan bahasa Arab itu sebenarnya simpel kan? Kalau kita sudah belajar simpel kan? Bisa. Contoh normal kita. Nah itu nanti kita pelajari. Dan setiap kita kalau mau berusaha pasti bisa karena jaminannya walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Geledak kayak gini. Saya kemarin tuh saya juga diketuk ngaji di Jatinong. Ada seorang yang masya Allah luar biasa, benar-benar apresiasi. Dulu nggak kenal dengan Islam, sekolah dulan masih muda. Kemudian belajar hijrah, belajar ngaji, dia menekuni membaca Al-Quran, tahsilul Quran, suaranya bagus, melafalkan shot itu dengan suara yang seperti suara Mas Sayyid. Tapi kemarin menemui saya ingin belajar bahasa Arab tanah, bisa moco nanti ini. Gimana itu solusinya? Nah, nanti saya harapkan kalau sampai nanti kesulitan belajar bahasa Arab ya cari Quran Lafziyah yang terjemah kata per kata itu akan membantu. Ketika ada orang membaca Al-Quran, kalau dia hafal saat ini akan ngerti juga maksudnya, tapi juga harus sering melihat tafsir dan terjemahnya. Kalau belajar bahasa Arab ke saya, cara saya mengajarkan bahasa Arab itu harus dengan berasrama, karena saya mengajarkan bahasa dengan sistem direct, tidak saya terjemahkan. Kalau diterjemahkan itu saya tidak bisa. Dengan metode seperti yang di pondok-pondok klasik itu tidak bisa, karena kami belajar bahasa Arab itu seperti kami menjadi anak kecil di Arab, jadi semua benda itu kita apakan langsung dilapangkan. Ada maktabun, ada kubun, ada mingzor, seperti itu. Jadi kita tidak terjemahkan. Tapi kalau kita baca, ketika ayat Quran dibaca, kita tahu vocabulary-nya, mufradatnya, kita paham. Nah itu kalau tidak istiqomah belajar akan kesulitan. Tapi kalau itu mungkin kita akan selama itu 2 pekan, soalnya nggak boleh di situ ya kita bisa. Karena Pak, setiap hari ya itu aja yang kita lakukan dan kita langsung praktek. Saya memahami ya. Jadi caranya kita harus banyak membaca. Budaya literasi itu kita baca. Walaupun itu terjemahan. Mengasihkan juga terjemahan itu kalau kita benar membaca dan memahaminya harus mesti diulang-ulang hal terjemahan. Diulang-ulang. Sangat dimati ya. Nah, semoga yang kita bahas ini jangan malah kita membaca Al-Quran. Seperti kalau di dalam Al-Quran ini baik, kita baca contohnya surah yang surah Al-Fajr, wal fajr walayalin ashr was-sab'i wal watr, terus wal laili idza yasr, terus qasamul dzil hijr, terus antara kaifa fa'al kabi bi'ad iramatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ini ayat akan kita laksanakan besok. Wal fajr, demi waktu fajar. Waktu fajar tadi kita cari tafsirnya banyak macam artinya fajar. Apa itu twilight? Ketika fajar itu malam itu kemudian ada sinar. Kenapa itu fajar ini? Fajar itu yang merobek, menyingkap. Gelapnya malam yang pekat kita itu dirobek oleh cerahnya fajar. Itu di antara makna luhurnya seperti itu. Walayalin asr, layalin itu jamaknya lailun, layalin malam, malam asr
asr yang 10. Malam yang 10 ini maksudnya malam yang 10 apa ya? Ada yang bilang malam 10 terakhir bulan Ramadan, di situ ada Lailatul Qadar. Ada yang menyatakan malam di bulan Muharram, 10 hari pertama bulan Muharram. Ada yang menyatakan malam-malam di bulan Dzulhijjah. Yang mana? Semuanya dadanya semua ada asbab nuzulnya. Wasafi wal watar, yang genap dan yang ganjil. Yang genap dan yang ganjil apa saja? Itu banyak, nanti pemahaman kita batasin. Besok itu kalau kita nyembelih 2 korban, tanggal 10 itu genap atau ganjil? Nah, saya bilang genap. Yaumul Nahar tanggal 10. Wah, ayam tasrik karena diganjil jadi 3 hari. Nah, itu. Ada yang bilang as-saf' wal watar. As-saf' yang genap itu manusia atau makhluk, karena berpasang-pasangan, ada Hawa, laki, wanita. Dan Allah itu innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, tidak berbilang. As-saf' wal watar. Idzalika qasamun diri. Itu semua Allah memberikan sumpah dengan menyebut makhluk-makhluknya, wal fajr, wal layalin asr, wal saffi wal watar itu qasamun diri. Sumpahnya itu kalau digali itu menjadi bahan pelajaran bagi orang-orang yang memiliki pikiran cerdas. Kemudian ada lagi tadi kayak Fa'alarab juga bi'ad. Bagaimana yang telah dilakukan Allah kepada kaum Ad.